Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimukti Wijaya. Saya adalah mahasiswa dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, jurusan S1 Teknik Elektro, dengan NIM 211070017. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar rangkaian listrik, yaitu menjelaskan tentang pembagi tegangan, pembagi arus, dan teorema superposisi. Baik. Yang dimana materi teorema superposisi ini berkaitan dengan pembagi arus dan juga pembagi tegangan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pembagi tegangan. Sebelum menjelaskan tentang apa itu pembagi tegangan, saya akan menunjukkan terlebih dahulu hukum Kirchhoff 2. Karena pembagi tegangan berhubungan dengan bunyi hukum Kirchhoff 2, di mana bunyinya adalah jumlah aljabar beda potensial, dalam hal ini tegangan, pada suatu rangkaian tertutup adalah sama dengan 0. Yang artinya, jika ada sebuah rangkaian tertutup, maka beda potensialnya adalah 0. Kemudian untuk pengertiannya, pembagi tegangan adalah sebuah rangkaian listrik yang menyebabkan tegangan listrik yang masuk terbagi menjadi lebih kecil. Nah, misalnya di sini ada sebuah rangkaian tertutup, PS akan dibagi menjadi P1 dan juga P2. Mengapa ada dua? Karena di sini ada dua buah resistor. Kemudian untuk pembagi tegangan memiliki nama lain, yaitu voltage divider. Dan pembagi tegangan sendiri mengacu pada atau memanfaatkan rangkaian seri, atau terjadi pada rangkaian seri. Sehingga rumusnya V total akan sama dengan V1 dijumlah V2 hingga ke seterusnya hingga ke Vn. Dan karena ini rangkaian seri, maka nilai I totalnya akan selalu sama, yaitu I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan seterusnya. Nah, karena ini adalah V total sama dengan V1 dengan V2, berarti ini sesuai dengan bunyi dari hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2. Nah, di sini ada contoh soal, di mana di sini ada satu buah rangkaian tertutup dengan dua buah resistor. Nah, sehingga terdapat V1, V2, dan V total. Di sini yang ditanyakan adalah besar V1 dan V2. Namun, selain itu saya akan menjelaskan setelah itu saya akan menjelaskan tentang atau membuktikan apakah P total ini sama dengan resultan dari P1 dengan dijumlah P2. Nah, sebelum itu kita cari dulu nilai P1-nya dengan cara P total dikali dengan R1 dibagi dengan R total. Karena ini rangkaian seri, maka R totalnya yaitu adalah R1 dijumlah dengan R2. Sehingga akan menjadi PS atau P total dikali R1 dibagi R1 dijumlah R2. Kita masukkan. PS-nya adalah 8, R1-nya 4, kemudian R1 dan R2 4 ditambah 12, sehingga akan menjadi 8 kali 4 32, 4 ditambah 12 yaitu 16, sehingga 32 dibagi 16 2, sehingga nilai untuk P1 atau tegangan pada resistor 1 nilainya adalah 2 volt. Kemudian yang kedua, kita mencari V2. Caranya sama dengan P1, namun bedanya di sini yang menjadi pengalinya adalah R2.
karena P2 sendiri yaitu tegangan pada resistor yang kedua. P2 sama dengan PS dikali R2 dibagi R1 plus R2 atau R totalnya. Kita masukkan PS adalah 8, R2 12, kemudian R1 plus R2 maka menjadi 4 ditambah 12. Sama seperti yang ini. Kemudian untuk V2 akan menjadi 8 kali 12 yaitu 96, 4 dijumlah 12 menjadi 16. 96 dibagi 16 hasilnya adalah 6 volt. Nah, setelah diketahui P1 dan P2-nya, saya akan membuktikan apakah jumlah dari P1 dengan P2 sama dengan P total. P1-nya adalah 2 dan P2-nya adalah 6. 6 dijumlah 2 adalah 8. Nilainya sama dengan P total. Maka ini sudah sesuai dengan pembagi tegangan atau dengan hukum Kirchhoff 2. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagi arus. Pembagi arus ini berkebalikan dengan pembagi tegangan, di mana jika pembagi tegangan mengacu pada hukum Kirchhoff 2, maka pembagi arus mengacu pada hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi jumlah arus yang masuk melalui sebuah titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan arus total yang keluar dari titik percabangan tersebut, atau I yang masuk pada percabangan sama dengan I yang keluar dari percabangan. Untuk pengertiannya, pembagi arus adalah rangkaian listrik yang membagi arus di dalam rangkaiannya, sehingga jumlah arus yang masuk akan terbagi misalnya pada cabang rangkaian. Karena ini membagi arus, maka ini akan mengacu pada rangkaian paralel. Sehingga rumusnya sesuai dengan rangkaian paralel, untuk V total akan selalu sama pada setiap cabangnya. Berarti P total sama dengan P1 sama dengan P2 dan seterusnya, sesuai dengan jumlah cabangnya pada rangkaiannya. Kemudian untuk I total akan dipecah menjadi arus yang lebih kecil, sehingga nilai I total akan sama dengan I1 dijumlah I2 dijumlah I3 dan seterusnya, sesuai dengan jumlah cabang yang ada pada rangkaian. Dan akan juga dihasilkan persamaan P total per R total akan sama dengan P total per R1 dan seterusnya, sesuai dengan jumlah resistor yang ada. Seperti pada rangkaian ini misalnya, di sini untuk I totalnya akan dibagi menjadi 3 buah arus yang lebih kecil. Karena di sini terdapat 3 buah cabang. Berarti 1, 2, dan 3. Jika untuk persamaan ini terdapat 3, yaitu P total per R total sama dengan P total per R1, P total per R2, dan P total per R3. Karena hanya ada 3 resistor. Baik, kita akan memasuki contoh soal. Di sini ada sebuah rangkaian paralel yang terdiri dari 3 buah cabang dan 3 buah resistor pada rangkaian ini, di mana 1 resistor setiap cabang. Resistor pertama bernilai 4 ohm, yang kedua 6 ohm, yang ketiga 12 ohm, dan sumber tegangannya bernilai 18 volt. Nah, di sini diminta untuk membuktikan apakah jumlah dari I1, I2, dan I3 sama dengan I total. Untuk mengetahui itu, kita harus mencari I total, kemudian I1, I2, dan I3. Di sini saya akan mencari I totalnya terlebih dahulu. Untuk mencari I, kita menggunakan rumus pada hukum Ohm, di mana P sama dengan I kali R. Sehingga untuk mencari I, yaitu menggunakan rumus P per R. Untuk mencari I total, maka yang digunakan adalah P total dan R total. Maka kita harus mencari R totalnya terlebih dahulu. Dengan cara 1 per R total sama dengan 1 per R1 dijumlah 1 per R2 dan
dijumlah per R3. Karena ini merupakan rangkaian paralel. Kita masukkan R1-nya 4, R2-nya 6, dan R3-nya 12. Sehingga akan menjadi 1/4 dijumlah 1/6 dijumlah 1/12. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 3/12 dijumlah 2/12 dijumlah 1/12. Maka akan menjadi 1/R total sama dengan 6/12. Kita balik penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Sehingga nilai R totalnya sama dengan 12/6. 12 dibagi 6, 2. Maka R totalnya adalah 2 ampere. Kemudian setelah didapat R total, kita akan mencari nilai I total. I total sama dengan P total dibagi R total. Kita masukkan V totalnya 18, kemudian R totalnya seperti yang sudah kita dapat tadi, yaitu 2 ampere. 18 dibagi 2, 9. Sehingga I totalnya adalah 9 ampere. Kemudian kita akan mencari nilai I1 dengan cara yang sama, yaitu P per R. P-nya adalah P total, R-nya adalah R1. Kita masukkan P total adalah 18 dibagi R1-nya 4. I1 sama dengan 4,5 ampere. Karena 18 dibagi 4, 4,5. Kemudian untuk mencari I2, caranya sama. I2 sama dengan P total per R2. P total 18, R2-nya 6. 18 bagi 6 adalah 3. I2 sama dengan 3 ampere. Terakhir, mencari nilai I3. Caranya P total dibagi R3. P total 18 dibagi R3-nya 12. 18 dibagi 12 sama dengan 1,5 ampere. Setelah kita menemukan nilai I total, I1, I2, dan I3, saya akan membuktikan apakah I total sama dengan I1 dijumlah I2 dijumlah I3. Nah, kita masukkan pada persamaan ini. I total kita masukkan nilainya 9, kemudian I1 4,5, I2 3, dan I3 1,5. Kita jumlahkan 4,5 dijumlah 3, 7,5 dijumlah 1,5, 9. Berarti I total sama dengan jumlah dari I1 dijumlah dengan I2 dijumlah dengan I3. Berarti sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi. Yang ketiga yaitu superposisi. Saya akan menjelaskan tentang superposisi. Apa itu superposisi? Teorema superposisi menyatakan bahwa tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen dalam rangkaian linear adalah penyebelahan dari tegangan pada atau arus yang melalui sebuah elemen untuk tiap sumber tegangan yang aktif sendiri. Secara sederhana, superposisi yaitu menyederhanakan rangkaian kompleks menjadi rangkaian yang lebih sederhana untuk memudahkan melakukan perhitungan. Dan biasanya superposisi ini digunakan untuk 3 buah rangkaian tertutup. Namun bisa juga digunakan untuk rangkaian yang terdiri dari 2 buah rangkaian tertutup. Lalu bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, matikan semua sumber bebas, sisakan satu sumber. Nah, di sini ada 2 buah sumber, maka kita sisakan satu saja. Apakah itu sumber tegangan atau sumber arus. Kemudian jika yang dimatikan sumber tegangan, maka rangkaiannya menjadi rangkaian pendek. Dan jika yang dimatikan yaitu sumber arus, maka rangkaiannya menjadi rangkaian terbuka. Kemudian langkah kedua, ulangi langkah 1 untuk tiap sumber bebas. Nah, jika yang pertama kita mematikan sumber tegangan, maka yang kedua kita mematikan sumber arus. Atau jika yang pertama menyisakan sumber tegangan, maka yang kedua menyisakan sumber arus. Kemudian yang ketiga, tentukan total keluaran dengan penjumlahan aljabar tiap keluaran sesuai sumber bebas. Nah, untuk menentukan total keluaran ini,
tergantung apa yang akan kita cari. Jika yang dicari adalah nilai arus total, maka kita akan menggunakan pembagi arus. Dan jika yang dicari adalah nilai tegangan, maka kita akan menggunakan pembagi arus, pembagi tegangan, materi pembagi tegangan. Untuk memahami lebih lanjut, di sini ada sebuah rangkaian yang terdiri dari dua buah rangkaian tertutup yang menyatu. Sebenarnya ini bisa menggunakan metode mesh atau loop. Namun karena di sini superposisi, maka saya akan menggunakan penyelesaian menggunakan superposisi. Nah, yang dicari di sini adalah nilai arus, nilai I. Maka langkah pertama kita sisakan satu. Di sini saya sisakan sumber tegangan dan mematikan sumber arus. Nah, yang dimatikan sumber arus, maka di sini akan menjadi rangkaian yang terbuka. Maka nilai di sini akan mengalir arus yang pertama, yaitu anggap saja I1. I1 dicari dengan cara 20 sumber tegangan dibagi dengan resistor yang dialiri oleh arus, yaitu 10 dan 10. Sehingga menjadi 20 dibagi 10 dijumlah 10. Maka hasilnya 1 ampere untuk I1-nya. Kemudian untuk yang kedua, langkah yang kedua menggunakan sama seperti langkah pertama, yaitu menyisakan satu sumber arus. Menyisakan satu sumber, maksud saya. Nah, di sini yang kedua, saya menyisakan sumber arus, menyalakan sumber arus dan mematikan sumber tegangan. Nah, karena yang dimatikan sumber tegangan, maka di sini akan menjadi rangkaian pendek. Nah, dan mengalir arus I2. Bagaimana cara mencari I2? Kita perhatikan di sini nilai arusnya yang mengalir yaitu 1. Kita alirkan sini. Nah, di sini akan ada percabangan. Maka di sini ada 2 buah percabangan, maka satu ini dibagi menjadi 2. Satu ke sini dan satu ke sini. Nah, maka 1 dibagi 2 yaitu 0,5. Maka di sini 0,5, di sini 0,5. Nah, I2 ini arahnya berlawanan. Maka nilainya akan negatif. Maka sehingga I2 sama dengan min, karena berlawanan min, kemudian 1 ini 1, nah dibagi 2. 2 ini 2 cabang, sehingga menjadi min 0,5 ampere. Kemudian untuk mencari I, kita jumlahkan I1 dengan I2. Mengapa dijumlahkan? Karena yang dicari adalah nilai I, berarti yang digunakan adalah pembagi arus. Maka kita masukkan I1-nya adalah 1 ampere, dijumlah I2-nya adalah minus 0,5 ampere, maka 1 dijumlah minus 0,5, hasilnya 0,5 ampere. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.